berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh bersama-sama kembali dalam program Rest in God. Puji Tuhan karena anugerah Tuhan telah menjadikan kita keluarga Allah. Di dalam Yesus Kristus kita semua adalah anggota dan warga kerajaan Allah. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah yang disatukan untuk sebuah tujuan yang mulia. Mari kita bersehati, kita bersekutu bersama-sama dalam hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Apapun pergumulan dan beban berat saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan. Percayalah dalam hadirat Tuhan akan ada pertolongan, ada kelegaan, ada pengharapan yang baru, bahkan Tuhan akan memberi kita jalan keluar yang terbaik. Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sungguh luar biasa karena di dalam Tuhan kelegaan itu ternyata sudah dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Mari kita hampiri Dia dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Bahkan Tuhan sendiri berkata kepada kami yang berbeban berat, yang letih lesu untuk membawa segala beban berat kami kepadamu, karena Tuhan akan memberi kami kelegaan. Bapa di surga, kami percaya ketika kami ada dalam hadirat-Mu saat ini, maka tidak hanya kelegaan yang kami dapatkan, tetapi ada sukacita, damai sejahtera, ada pertolongan, ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan kepada kami. Kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada kami. Hikmat untuk mengatasi setiap permasalahan kami Tuhan berikan kepada kami. Kami sangat percaya Tuhan, hadirat-Mu luar biasa membuat kami semua saat ini semakin berkobar-kobar untuk mengasihi-Mu. Terimalah kurban syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Bapa. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua
di dalam kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Sembah dan puji bagimu Allah yang kudus. Oh haleluya, haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus kita dari berbagai latar belakang, suku, bangsa, keluarga, semuanya menjadi satu, yaitu umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, keluarga Allah yang mengasihi Tuhan. Berbicara tentang keluarga, sebagai keluarga rohani, sebagaimana keluarga jasmani, kita ini dipersatukan dari berbagai latar belakang. Perbedaan-perbedaan itu bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi sesuatu yang indah, tetapi juga bisa menjadi sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk. Karena kadang-kadang karena perbedaan itulah ada banyak konflik, ada banyak ketegangan-ketegangan dalam relasi, akibatnya ada pertikaian, ada pertengkaran terjadi di dalam keluarga rohani kita, di gereja. Saudara-saudara, bagaimana kita menyikapi perbedaan ini akan mendewasakan hidup kita. Pertumbuhan rohani kita juga sangat terkait bagaimana kita bisa bersikap yang benar, bersikap yang bijak menanggapi berbagai perbedaan yang ada dengan saudara-saudara seiman yang lain. Kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kebenaran ini, tapi sebelumnya kita akan mendengar dulu sebuah kasus bagaimana, dan ini banyak terjadi, bagaimana orang gagal menyikapi perbedaan sehingga justru akhirnya meninggalkan keluarga rohaninya. Silakan. Iya Pak, persis seperti yang Bapak bilang, saya juga banyak tuh yang saya kenal. Mereka itu tidak bisa menerima atau responnya tuh menurut saya sih Pak ya terlampau ini ya Pak, terlampau frontal gitu. Karena jika dia berselisih dengan teman sepelayanan atau mungkin dengan hamba Tuhan, dia langsung reaksinya tuh Pak bukan ngambek aja Pak, bahkan keluar, bener Pak. Jadi beribadah ke gereja lain, bahkan ada yang melayani gitu loh Pak.
Dan jadinya yang tadinya hubungannya baik, setelah itu suka ngomongin hamba Tuhannya, ngomongin teman di orang-orang lama gitu loh. Jadi saya suka bingung, masih aja kamu Vi di sana, masih aja, oh betah ya gitu. Justru saya bilang, lah dimanapun kita berada, rasanya masalah itu pasti ada ya Pak ya. Tapi mereka mungkin nggak bisa menyikapi perselisihan atau perbedaan itu Pak, yang seperti Bapak bilang. Kecewanya menurut saya terlampau gitu, tapi mungkin buat mereka itu sesuatu yang fatal sehingga mereka nggak mau lagi dalam satu pelayanan gitu Pak. Ya, cerita-cerita seperti itu cukup banyak ya. Sebenarnya patut disayangkan ya. Sebagaimana dalam keluarga jasmani kita ada perbedaan-perbedaan, tetapi kan bukan alasan pindah ke rumah tetangga. Ya, kalau kita menjadi bagian dari keluarga itu, pemahaman gereja sebagai keluarga rohani memang perlu kita dalami lebih lanjut ya. Kita tidak sekedar bahwa kita bisa beribadah di suatu tempat, kita bisa melayani di sebuah gereja, lalu kita tidak merasa jadi bagian di dalamnya. Tidak. Tuhan itu menekankan pentingnya persaudaraan di dalam Kristus, pentingnya persekutuan di dalam Kristus. Gereja adalah bagian dari keluarga Allah yang begitu luas, yang universal. Gereja lokal kita adalah keluarga rohani kita. Kita mesti punya sikap bahwa saya anggotanya, seperti kita punya keluarga jasmani. Kalau ada masalah, kalau ada situasi yang membuat kita nggak puas, kecewa, kita harus menjadi bagian untuk menyelesaikannya, bukan untuk pindah. Nah, kalau kita akhirnya gagal untuk itu, kita pindah, apalagi di tempat yang lain tadi, hanya lebih banyak menggosipkan gerejanya semula, lupa bahwa itu juga gereja Tuhan. Bagaimana mungkin kita melayani, kita beribadah, tetapi jelek-jelekin gereja Tuhan? Kita perlu punya sikap yang benar tentang hal ini. Kalau kita nanti akan sharing di 1 Korintus pasal 12 itu sangat baik sekali. Bagaimana perbedaan itu sebenarnya justru menjadi berkat kalau kita bisa punya sikap yang benar. Kalau misalnya di ayat yang ke-25 kita diingatkan supaya perbedaan itu tidak membuat perpecahan, tidak membuat konflik yang berkepanjangan, tetapi justru menjadi berkat perbedaan itu. Ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi ternyata ada perbedaan itu justru kesempatan untuk bisa saling melayani, saling memperhatikan, saling mengasihi. Bukan untuk dipertentangkan. Kalau dipertentangkan, makanya justru bisa jadi perpecahan, jadi hal-hal yang buruk itu terjadi. Nah, pindah di mana saja akan ketemu yang nggak cocok juga. Karena kepalanya berbeda, punya kepala yang berbeda, punya perut yang berbeda, walaupun makan sepiring berdua, tapi kepalanya, perasaannya berbeda. Jadi ada perbedaan. Yang sudah menikah sekian tahun saja, tetap aja kan ada perbedaan dengan pasangannya, dengan istrinya, dengan suaminya. Ada perbedaan, kadang-kadang ada ketegangan juga, karena memang berbeda. Tetapi justru pertumbuhan dan kedewasaan kita di situ sedang dibentuk oleh Tuhan. Terus bagaimana Pak perbedaan itu bisa menjadi berkat, tetapi justru supaya enggak terjadi perpecahan Pak? Ya jadi berkat ya, jadi justru perbedaan itu menjadi sebuah keuntungan, gitu kan? Karena mendatangkan sesuatu yang menguntungkan. Kita lihat prinsip-prinsip yang ada di 1 Korintus pasal 12 ya. Kita lihat yang pertama di ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi yang pertama kita mesti menyadari bahwa di dalam Yesus Kristus siapapun itu sudah disatukan dalam tubuh Kristus. Orang yang berbagai latar belakang, suku, perbedaan begitu banyak, tetapi kalau orang itu beriman kepada Yesus Kristus, dia disatukan dalam tubuh Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus. Kesadaran bahwa kita satu itu sangat penting. Kalau kita
menyadari kita itu satu walaupun berbeda. Puji Tuhan ya, karena Tuhan begitu mengasihi. Kita nggak pernah kenal, kita berbeda latar belakang, bahkan mungkin dulu nenek moyang kita bermusuhan terus-menerus. Tetapi di dalam Kristus kita disatukan menjadi satu tubuh. Ketika kita menyadari ini kan akhirnya kita menghargai perbedaan itu. Tuhan tidak pernah memaksakan kita harus satu. Menjadi satu artinya semuanya harus cocok. Tidak. Seperti orang menikah lah. Ketika orang menikah, kan kita menikah dengan orang yang berbeda. Bukan menikah dengan orang yang sama. Laki dengan perempuan. Bukan laki dengan pria. Bukan perempuan dengan wanita yang sama. Tetapi Tuhan tetapkan laki-laki menikah dengan wanita. Secara jenis kelamin berbeda. Belum lagi kepribadiannya berbeda, latar belakangnya berbeda. Kalau kita menikah, ingin menikah dengan orang yang semuanya sama, tidak pernah ketemu. Cocok semuanya, tidak pernah ketemu. Tetapi ketika orang menikah, dia akan dijadikan satu. Dua orang yang berbeda dalam pemberkatan nikah dijadikan satu. Itulah pernikahan. Demikian juga dalam keluarga rohani. Beda-beda kemudian disatukan. Sadari kita ini sudah disatukan, walaupun kita berbeda. Keberbedaan itu ditegaskan lagi di ayat yang ke-14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Yang disebut gereja itu persekutuan orang percaya. Namanya persekutuan memang terdiri dari beberapa orang dan banyak orang. Bukan sendirian saja. Yang disebut gereja itu bukan hanya gembalanya, bukan hanya pendetanya, bukan hanya ketua majelisnya. Yang disebut gereja adalah persekutuan orang percaya yang berkumpul, yang berhimpun di sebuah tempat. Dan mereka berkomitmen bersama-sama untuk bertumbuh bersama-sama, untuk beribadah bersama-sama. Itulah yang disebut dengan jemaat lokal. Itu keluarga rohani. Dan orang yang menjadi satu tadi berbeda-beda. Tadi dikatakan kan di ayat 14 tadi, semuanya itu berbeda. Tubuh itu bandingannya adalah seperti tubuh. Tubuh itu berbeda-beda. Kita punya anggota tubuh itu kan berbeda-beda. Nggak ada yang tubuhnya hanya perut aja. Nggak ada juga yang tubuhnya hanya tangan semuanya. Nggak ada juga hanya kaki semua. Yang disebut tubuh itu memang anggota tubuhnya macam-macam nih. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Berarti kan memang berbeda-beda tetapi ditempatkan di tempat yang sama yang namanya tubuh. Tubuhnya Kristus. Kesadaran akan hal ini harusnya membuat kita lebih menghargai perbedaan. Kita memang beda tetapi disatukan oleh Tuhan. Dengan sebuah maksud, dan maksud Tuhan pasti sesuatu yang baik. Supaya kita bisa bekerja sama, supaya kita bisa memuliakan Tuhan bersama-sama. Sebab kalau tadi misalnya kita punya tubuh, kemudian punya anggota macam-macam. Kalau hanya yang berfungsi tangan kanan saja, pasti nggak maksimal. Untuk bekerja nggak maksimal. Demikian juga kalau di dalam gereja, itu anggota tubuh Kristus, macam-macam perbedaan, berbeda karakter, berbeda bakat, berbeda talenta, berbeda karunia. Kalau semuanya dipaksa harus satu, malah tidak bisa berkembang dengan baik. Tetapi kalau perbedaan itu justru difasilitasi, perbedaan itu dihargai, perbedaan itu diberi ruang untuk diaktualisasikan, untuk dikembangkan, maka tubuh Kristus yang dinyatakan melalui kehadiran jemaat lokal di sebuah tempat, itu bisa dinamis sekali, bisa bertumbuh dan berkembang secara dinamis. Karena setiap anggota tubuh itu ambil bagian. Berbeda nggak apa-apa. Kadang-kadang kan orang itu anti perbedaan, harus sama, harus sama, harus sama. Untuk hal-hal yang prinsip oke. Misalnya kalau untuk doktrin-doktrin yang utama, dogma yang utama, yang terpenting harus sama. Tetapi kalau hanya sebatas perbedaan dari gaya, dari cara,
itu sesuatu justru memperkaya. Kita akan bosan kalau setiap hari kita berkumpulnya dengan orang yang bajunya sama, potongan rambutnya sama, nggak variasi kan, itu kan. Kita juga cenderung bosan kan kalau misalnya orang nyanyinya hanya itu terus, juga bosan. Ya kan, dengar musik hanya itu terus, hanya bosan. Tetapi berbagai kreasi, berbagai cara mengekspresikan puji-pujian itulah yang membuat kita ini lebih menikmati sebuah ibadah, diperkaya. Coba kalau yang WL-nya misalnya Mane memimpin pujian bagus, tetapi kalau dia terus, pasti gayanya juga begitu terus. Kadang-kadang mungkin orang bukan nggak suka dengan Mane, tetapi orang itu kan kadang-kadang pengen sesuatu yang berbeda. Ada selingan gitu aja orang bisa nikmati lagi. Artinya perbedaan itu ternyata memang membuat kita lebih bisa nikmati hidup ya. Bisa nikmati hidup. Kalau kita baca ayat 21, di situ dikatakan begini. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Hanya kesombonganlah yang mengatakan bahwa satu orang berkata, aku bisa kerjakan semuanya, nggak butuh kamu. Itu hanya orang sombong. Kita anggota tubuh Kristus. Dari sebutan anggota aja berarti kita tidak semuanya. Kita bukan tubuh Kristus sendirian. Kita itu hanya anggota, salah satu anggota. Bagian sangat kecil dari tubuh Kristus yang begitu universal ya. Kita membutuhkan orang lain. Kalau kita sadar kita memang disatukan, kita yang berbeda disatukan dan kita membutuhkan orang lain, maka perbedaan itu justru jadi berkat bagi kita. Karena ada waktunya saya dibutuhkan saudara saya, tetapi ada waktu yang lain saya membutuhkan saudara saya. Disitulah kasih itu bisa dikembangkan. Disitulah kasih itu akhirnya bisa membuat sebuah gereja itu memancarkan pribadi Allah yang adalah kasih itu. Perbedaan itu direkat dengan apa? Dengan kasih Tuhan. Itu sebuah latihan, sebuah cara Tuhan supaya karakter kita hari demi hari itu semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Karakter yang sangat penting dari karakter Tuhan apa? Kasih. Allah adalah kasih. Dia ingin anak-anaknya itu bukan sekali-kali memiliki kasih, tetapi anaknya benar-benar punya karakter kasih. Kalau kasih sudah menjadi karakter kita, makin lama kita bisa menerima perbedaan dengan lebih baik. Kita bisa menerima orang lain apa adanya, walaupun mungkin berbeda sekali dari kita. Kita bisa menghargai kreasi orang. Kita bisa memberi apresiasi pekerjaan orang lain, walaupun mungkin belum seperti standar kita. Kita masih bisa memberi kesempatan orang lain untuk juga melakukan pelayanan seperti kita, walaupun mungkin belum sebaik kita. Kita bisa terima orang yang punya kelemahan, orang yang punya perbedaan. Karena apa? Semua orang butuh saudaranya lain. Kalau kita melihat ada saudara kita ada kekurangan, ada kelemahan, itu tanda apa? Berarti Tuhan tempatkan dia bersama dengan kita supaya kita melengkapi kekurangannya, supaya kita mengisi kekurangannya, bukan supaya kita punya bahan gosip untuk dia, supaya kita punya bahan untuk mengkritik dia. Tidak. Dalam keluarga rohani, perbedaan itu jadi berkat, kalau itu menjadi kesempatan kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Kalau setiap anggota berpikirnya, ini berarti kesempatan saya bisa jadi berkat untuk saudaraku. Aku bisa mengisi kekosongan saudaraku yang lain. Maka perbedaan itu akhirnya nikmat untuk kita jalani. Karena memang suatu saat kita kan butuh orang lain. Suatu saat kita sadar bahwa kita nggak bisa. Perlu orang lain. Suatu saat sendirian kita nggak bisa. Kita butuh kehadiran orang lain untuk mendukung kita. Sikap yang seperti itu tidak membuat perbedaan menjadi awal pertikaian,
menjadi kekecewaan, tetapi justru perbedaan itu kesempatan untuk diberkati, kesempatan untuk memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu sudah menyatukan kami dari berbagai latar belakang, suku, bahasa, bangsa. Tuhan sudah satukan kami dalam persekutuan tubuh Kristus. Melalui kehadiran kami di gereja lokal kami, di jemaat lokal kami bersyukur. Kami berbeda satu sama lain. Tetapi biarlah kami punya sikap sebagai orang yang dewasa. Kami tidak menjadikan perbedaan menjadi potensi konflik, perbedaan menjadi potensi adanya perpecahan, perbedaan menjadi potensi kami untuk bisa mengkritik orang, tetapi perbedaan itu menjadi sebuah panggilan, sebuah tanggung jawab untuk melengkapi saudara yang lain, untuk memberkati saudara yang lain. Kami sadar bahwa ada waktunya kami butuh orang lain. Ada waktunya kami perlu ditolong orang lain. Ada waktunya kami benar-benar membutuhkan kehadiran, membutuhkan dukungan, membutuhkan kata-kata semangat dari saudara yang lain. Demikian juga ada waktu-waktu yang lain kami dibutuhkan saudara kami yang lain. Kiranya hal ini bisa kami praktekkan dalam persekutuan kami di gereja. Kami bisa saling mengasihi, bisa saling membangun, saling menasihati, saling memberkati satu sama lain. Kami sangat percaya Bapa, ketika persekutuan kami, persekutuan yang didasari kasih, kami hidup rukun satu sama lain, maka persekutuan kami akan mengalirkan berkat Tuhan. Demikian juga rumah tangga kami. Ketika kami bisa menyelesaikan, bisa mengelola perbedaan-perbedaan suami istri, atau orang tua dengan anak-anak, kakak dengan adik, perbedaan-perbedaan yang ada itu tidak menimbulkan keributan, tidak menimbulkan konflik, tetapi justru dijawab, kami jawab untuk saling mengasihi, saling memahami, saling mendukung, saling melengkapi. Maka rumah tangga kami juga akan mengalirkan berkat Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan akan perintahkan berkat-berkat-Mu bagi gereja kami, bagi rumah tangga kami. Kalau kami hidup rukun satu sama lain, kalau kami saling mengasihi satu sama lain, kalau kami bisa mengelola perbedaan menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang positif, yang bernilai lebih bagi kerajaan surga. Bapa di surga, Tuhan memulihkan pernikahan-pernikahan yang rusak. Tuhan pulihkan hubungan-hubungan antara orang tua dan anak-anak. Tuhan pulihkan hubungan persaudaraan kakak adik yang juga mengalami masalah. Tuhan juga pulihkan hubungan-hubungan antar hamba-hamba Tuhan. Tuhan pulihkan hubungan antara orang-orang yang melayani. Tuhan pulihkan setiap kerusakan-kerusakan hubungan yang saat ini terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Roh Kudus bekerja dengan cara-Mu yang ajaib dan menyembuhkan setiap luka hati sehingga satu sama lain bisa saling memaafkan satu sama lain, bisa saling menerima saudaranya, sahabatnya, orang-orang yang dikasihinya. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Engkau mengasihi keluarga kami, Engkau mengasihi kami semuanya. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Bapa di surga, kiranya belas kasihan-Mu Engkau ulurkan, tangan-Mu menjamah mereka. Dimanapun mereka berada, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri. Mungkin mereka ada yang sudah mulai putus asa, putus pengharapan. Tetapi biarlah Roh Kudus menumbuhkan kembali pengharapan dan imannya. Mari Bapak ulurkan tangan-Mu, jamah dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru. Sesuatu yang baik, sesuatu yang memuliakan Tuhan terjadi atas orang-orang yang sakit, atas saudara-saudara kami yang sakit, yang melihat program ini. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami supaya selalu ada dalam kesatuan. Setiap usaha kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang ingin mengacaukan
kesatuan negeri ini yang ingin mengganggu stabilitas keamanan dan kesatuan bangsa kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan mematahkan siasat dan rencana-rencananya. Gagalkan semua upaya mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga negara kami tetap dalam kesatuan, tetap dalam damai sejahtera. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya bahwa perbedaan-perbedaan akan menjadi berkat, menjadi kesempatan yang memberkati hidupmu kalau kita punya sikap yang benar. Karena Tuhan menginginkan kasih itu nyata mengalir dalam setiap relasi kita. Kalau saudara-saudara memiliki pergumulan-pergumulan, termasuk pergumulan-pergumulan relasi dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu, dengan saudaramu, atau dengan siapapun, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa bagi pergumulan saudara. Kami yakin bahwa Bapa di surga itu Bapa yang mengasihi, akan menjawab dan menolong saudara-saudara semua. Kalau saudara ingin memberikan komentar atau sharing atau pertanyaan, silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Takkan pernah ku